Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajarnya hari ini pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mulai dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Ada 17 partisipan dengan berarti siswanya ada 16. 16 itu berarti kurang 9, kurang 8. Ini jumlahnya 24. 8 itu dengan yang tadi jarang disebutkan. Ada 2 sisanya yang belum biasanya rajin tapi belum berhasil masuk, tapi semoga segera bisa bergabung ya. Silakan anak-anak dibuka bukunya. 1. Kalian tahu judul tema 1 apa? Organ gerak hewan dan manusia. Iya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1-nya kita akan membahas organ gerak hewannya dulu. Jadi di dalam tema 1 ini kita membahas organ gerak hewan dan manusia. Tapi di bab pertama atau tema pertama, karena di dalam satu buku ini kan setiap buku tema ada 3 subtema ya. Nah, 1 subtema ini kita fokus ke organ gerak hewan dulu. Halaman 1 dibuka anak-anak. Ya, membuka bukunya. Siapa yang mau membaca teksnya? Saya. Vero, Haikal, Aulia. 3 orang dulu, stop, cukup. Ntar nunjuk tangannya gantian lagi nanti. Paragraf 1 Vero, paragraf 2 Haikal, paragraf 3 Aulia Salsabila. Silakan dibaca. Pada saat libur Hari Raya Idul Fitri, keluarga Salman bersilaturahmi ke rumah Uwa Asep dan Uwa Siti di Cianjur. Uwa Asep dan Uwa Siti mempunyai banyak hewan peliharaan di kebun belakang rumahnya. Salman, Sofia, dan Said diajak ke kebun oleh Salim dan Nisa, sepupu mereka. Di kebun mereka memberi makan hewan peliharaan seperti ayam, bebek, burung, merpati, kelinci, ikan lele, ikan mas, dan kambing. Semua hewan itu dipelihara dalam kandang-kandang yang luas. Wa Asep membuat kandang-kandang yang luas agar hewan-hewan itu tidak bergerak. Bebas bergerak. Bebas bergerak, ya. Lanjut Aulia. Salman sangat senang dengan burung merpati yang selalu terbang dan hinggap di dekatnya. Sofia dan Nisa asyik memperhatikan ikan berenang di kolam. Sementara Said dan Salim berteriak kegirangan mengejar kelinci yang selalu melompat-lompat dengan lincah. Iya. Oke, jadi kita setiap hari itu kan bergerak ya. Kita juga sering melihat hewan juga bergerak. Nah, organ manusia ini itu bisa bergerak itu karena apa? Menurut kalian apa? Kenapa organ manusia itu bisa bergerak? Otak. Ya betul. Kalau otaknya rusak pasti nggak bisa bergerak. Ibarat komputer itu otaknya itu kayak apa ya? Kayak stop kontaknya lah gitu ya. Kalau stop kontaknya dicabut otomatis mati kan komputernya. Nah, tapi untuk menjalankan komputer itu selain stop kontak itu kan harus ada yang menggerakkan gitu. Seperti tubuh manusia juga selain otak itu ada yang bergerak, diinstruksikan dari otak. Nah, apakah itu organ yang mana yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh otak untuk bergerak, yang disebut organ gerak, itu ada di halaman 2, dibuka teks bacaan organ gerak hewan dan manusia. Di bacaan di halaman 2 ini teksnya ada 5 paragraf.
Kalian pernah belajar tentang ide pokok paragraf di kelas 4 sebelumnya? Ide pokok paragraf. Sudah pernah belajar ide pokok paragraf? Nah, hari ini selain kita mempelajari materi IPA tentang tentang organ gerak, kita juga akan sambil sekaligus juga meneliti di wacana atau teks ini ada ide pokok paragraf. Pada paragraf pertama ada 4 baris paragrafnya. Nah, di sana itu menjelaskan tentang bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk di muka bumi ini ya. Ada yang hewan dan ada manusia itu bergerak. Gerak itu apa sih? Nah, itu ada di teks paragraf kedua. Bergerak itu dapat diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita manusia pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain pakai apa? Kaki. Iya, pakai kaki. Ada yang nggak punya kaki bisa pakai apa? Kursi roda. Pakai kursi roda, betul. Kursi roda digerakannya pakai apa? Tangan. Ya, tangan atau organ geraknya ada organ gerak atas, ada organ gerak bawah. Organ gerak atas itu tangan, organ gerak bawahnya kaki. Iya, betul. Nah, paragraf 3. Tahukah kamu bahwa organ gerak hewan dan manusia itu terdiri dari 2 macam? Jadi kaki, tangan, dan semua organ yang lainnya itu punya pengelompokan 2, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Coba dilihat di paragraf ketiga itu. Pasif dan aktif. Ada yang tahu maknanya, arti dari pasif dan aktif itu apa? Pasif itu yang tidak butuh tenaga untuk menggerakkannya. Yang nggak butuh tenaga. Ada lagi yang punya pendapat lain? Gerak pasif yakni tulang. Pasif? Pasif itu artinya itu diam ya, tidak bergerak ya, diam. Pasif itu diam, sedangkan aktif itu yang bergeraknya. Jadi di tubuh kita itu ada organ gerak yang dia bisa bergerak, tapi sebetulnya itu dia diam, yaitu tulang. Tulang itu kan nggak bisa gerak-gerak, tetap di tempatnya kan. Misalnya ini kita di dalam tangan kita nih, di dalam lengan kita ini kan ada tulangnya. Tulangnya nggak bergerak-gerak. Nah, itu namanya pasif ya, diam ya. Siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya itu adalah kabel-kabel atau sistem yang ada di dalam tubuh kita nih, di daging ini ada otot-otot. Jadi tulang itu dibalut sama otot-otot. Tulangnya itu sebagai organ gerak pasif, dia diam saja. Yang menggerakkan ini sampai bisa bergerak naik begini, turun begini, itu diinstruksikan oleh otak. Kemudian otak itu menyuruh tangan kita untuk bergerak melalui organ aktifnya itu otot dan yang pasifnya adalah tulang. Paham sampai di sini anak-anak? Paham. Ya. Insya Allah paham. Organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari 2 organ, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Buat tentunya, yang pasif itu apa? Tulang. Bagus. Yang aktif? Otot atau sistem yang ada di dalam tubuh kita. Otot ya. Nah, di paragraf yang ke-4 dan ke-5 menjelaskan organ gerak mempunyai kegunaannya itu tuh kayak berjalan, berlari, berenang, terbang, memanjat, ya, melompat, merayap ataupun mengais. Ini pada hewan. Hewan apa yang berjalan? Banyak ya, caranya berjalan. Ada juga kan yang merayap pakai perut ya. Terbang. Ada yang berlari, yang paling cepat. Cita, singa gitu ya. Yang berenang.
Ikan. Pari dan Yang paus. terbang. Yang terbang. Paus. Burung. Burung. Ya, yang memanjat. Hewan yang memanjat. Bergeraknya dengan cara memanjat. Manjat apa? Ada yang Apa? Yang suka manjat-manjat pohon. Tupai. Monyet. Ya, kera atau monyet ya. Monyetnya ngomongnya jangan sama orang di depannya. Melompat. Melompat. Kanguru ya, melompat. Merayap. Merayap itu juga kelinci. yang suka mengais-ngais. Kalian tahu mengais? Ini pakai nah gitu kayak gitu ya, mengais-ngais. Ayam, bebek itu kan suka ngais-ngais kan? Nah, organ gerak adalah sistem. Jadi organ gerak itu sistem yang meneruskan instruksi atau perintah dari otak ke organ lain untuk melakukan gerakan. Kalau otaknya baik, hatinya baik, mulai dari hati ya, hatinya baik, otaknya baik, maka gerakannya juga akan baik. Kalau misalnya dari hatinya baik, misalnya merasa tidak nyaman, marah gitu, instruksi ke otak, sabar, itu yang keluar gerakannya mengepal, kesel gitu, tapi tidak menyakiti orang. Tapi kalau hatinya itu jahat, ke otak marah, terus instruksiin atau perintahin tangan untuk pukul orang, dish gitu. Itu artinya apa? Tidak bisa mengontrol emosinya. Ya, mengontrol emosi. Jadi bisa menyakiti orang lain gerakannya itu. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Suka nyakitin adiknya mungkin? Enggak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 5 Marlin anak-anak yang baik ya, yang hatinya bersih, yang hatinya baik, yang bisa menahan amarahnya. Orang yang kuat itu yang bisa menahan marah, bukan orang yang tenaganya kuat yang bisa nonjok-nonjok orang kalau lagi marah ya. Kita lanjutkan ke halaman 3. Dibuka halaman 3 sebelahnya itu kita sudah tadi bahas. Nah, langsung ke gambarnya saja, langsung perhatikannya. Perhatikan ke gambarnya. Gambar yang pertama itu ada gambar kaki dan manusia ya. Gambar yang kedua itu gambar tangan, ya, sayap dan kakinya bebek. Organ gerak pasifnya tadi kan sudah sama-sama kita jelaskan dan kita bahas. Ada pasif dan aktif, sama. Anggota gerak hewan dan manusia itu sama. Organ gerak pasifnya manusia apa tadi? Tulang. Yang organ gerak aktifnya? Hewan, gambar hewan nih bebek. Organ gerak pasifnya? Tulang. Organ gerak aktifnya? Otot. Otot. Ya. Oke, lanjut ke halaman 4. Dipercepat ya karena ini halamannya ada 9. Tadi Bu Atun foto, scan, terus Bu Atun masukin ke PDF. Ditulis nggak, Bu? Itu ada 9. Bu, ditulis. Nah, ditulis Kak. Gimana? Ditulis enggak? Oh, ditulis iya sambil ditulis. Sambil kita bahas sambil ditulis ya. Yang tadi yang di halaman 3 tadi sudah ditulis? Oke, sudah. Sudah. Untuk halaman 4 yang ayo diskusi kemudian ditulis, ini kita lewat saja ya, karena insya Allah Bu Atun yakin kalian tadi dengan mendengarkan penjelasan tentang organ gerak aktif dan pasif, itu sudah bisa ya. Kemudian yang halaman 4 itu membuat boneka manusia. Membuat boneka manusia sulit enggak? Lumayan mungkin Bu. Dari kardus bekas dibuat beberapa bentuk, misalnya kepalanya kan bulat, badannya persegi panjang ke bawah, Tali tangannya. Nah itu kemudian diikat pakai tali, jadi bukan dilem-lem atau langsung jadi satu bentuk manusia,
atau satu bentuk hewan, tapi kakinya pisah sendiri, tangannya pisah sendiri, badannya pisah sendiri, kepalanya pisah sendiri. Nah, baru kemudian dikasih lubang di antara sambungannya itu dan diikat dengan tali. Boneka yang bisa digerakkan pakai tali itu tuh. Oh, yang kulit. Nah, boneka yang bisa digerakkan pakai tali itu. Nah, kalau yang ingin praktek membuat boneka tali atau boneka manusia atau boneka hewan juga boleh, nggak harus manusia, karena kita bahasnya sekarang kan tentang hewan kan, supaya Manusia. jadi bisa nanti kalau misalnya bikin manusia serem gitu, nanti kayak jelangkung gitu, mau bikin bonekanya itu misalnya kucing atau kelinci atau hewan peliharaan kalian, diganti bonekanya dengan hewan peliharaan kalian boleh. Burung. Ya, itu tugas yang pertama. Terus yang selanjutnya untuk kegiatan di halaman 5 ini bisa kalian isi, nggak perlu dibahas sekarang karena masing-masing dari kalian itu pasti berbeda-beda aktivitasnya. Setiap hari dari Senin, Selasa, ini ada kolomnya di buku kalian atau enggak? Kolomnya Senin, Selasa, Rabu atau Senin, Rabu? Senin, Rabu. Nah, yang Senin yang keduanya diganti Selasa ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kenapa di sini ditulisnya Ahad bukan Minggu? Karena sebetulnya nama-nama hari itu dimulai dari Ahad. Ahad itu hari pertama ya, Wahid ya, Ahad hari Minggu. Kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan Minggu dari bahasa Romawi kalau nggak salah apa Yunani itu. Nama dewa atau apa ya. Jadi kita sebut saja hari Ahad ya, yang lebih Islami ya. Hari Ahad, hari Senin, Isnain dari kata-kata Isnain kan. Selasa dari kedua. Rabu itu dari Rabu hari ketiga. Arba'ah kan. Kamis hari kelima, Khamis, Jumat hari ke-6, tapi bukan Hadisah tapi Jumat ya, Sabtu sama Sabtu. Sab'ah. Hari aktivitasnya apa saja? Hari Senin ngapain aja yang baik-baik? Berikan belajar pada hari ketika kamu melakukannya. Melakukan apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu tabel yang paling atas itu kegiatan berbakti kepada orang tua. Yang termasuk berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Bantu masak, bantu buang sampah seperti yang kemarin Bu Atun sampaikan waktu perkenalan hari pertama lewat Google Meet ya. Membantu mamahnya cuci piring misalnya atau menjemur pakaian, betul. Nah, itu dicetak. Boleh ditulis 1, 2, 3 aktivitas kalian membantu orang tua kalian itu apa saja. Yang 3 ya. Baru 1 gimana Bu? Aku baru berbakti ke orang tuanya 1 kegiatan. Tidak apa-apa, 1 aja dulu. Besok-besok ditingkatkan lagi. Ya? Tinggal dikumpulin. Paham ya? Tuh, terus kemudian yang bawahnya sodako. Nah, sholat duha. Ya, kemudian sholatnya berapa rakaat? Hari Senin sholat duha berapa rakaat? Dua semua. Dua semua. Nah, selain sholat duha, sedekahnya itu apa? Karena sedekah itu tidak hanya pakai uang, tapi kalau nggak punya uang seperti kalian belum berpenghasilan, dengan sholat duha itu termasuk sedekah. Pernah nggak kasih orang lain atau pengemis itu misalnya uang jajan kalian? Pernah. Tersenyum sedekah tidak? Oh, sedekah. Boleh ditulis tersenyum. Kalau marah-marah harus sedekah nih, senyum gitu. Tapi tulisnya jangan rakaat ya, senyumnya
senyum, tulis 10 kali senyum pada waktu aku marah, karena itu yang susah. Kalau cuma senyum waktu lagi senang gampang, ya enggak? Iya. Iya, senyum tertawa pada saat senang itu mudah gampang. Tapi bagaimana kita bersedekah itu tapi kita bisa tetap tersenyum. Nah, itu yang menjadi sedekah yang nilainya sangat besar ya. Kita lanjut ke pembahasan bahasa Indonesianya di halaman 6 tadi yang ide pokok paragraf yang saya sampaikan tadi. Aduh. No, ntar dulu ya, Bu Atun mau share tapinya ready. Oke, sebentar. Nih ya. Cara menemukan ide pokok. Nah, ide pokok paragraf itu adalah gagasan yang menjadi dasar pokok pengembangan sebuah paragraf. Misalnya ada tulisan banyak kayak tadi di halaman organ gerak hewan dan manusia di halaman 2 itu kan ada teks banyak kan? Gimana cara menemukan ide pokok paragrafnya? Nah, ini di contoh yang bergambar seperti ini untuk menjelaskannya supaya kalian bisa lebih punya gambaran ya. Nah nih, misalnya bencana banjir lumpur akibat jembolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai penyakit. Rembu. Ya, rembu nggak Kelihatan tulisannya burung. Kelihatan. Burem banget ya? Iya. Iya. Ya udah. Itu dari teks yang ada di buku aja. Gurita. Mari kita baca teks berikut ini. Gurita. Gurita adalah, siapa yang mau baca? Haikal tadi bukannya udah? Yang lain, Udah. Vero, Haikal, dan Caca udah. Yang lain gantian. Saya Bu. Kalisa, ya boleh Kalisa, silakan Kalisa. Semalam. Gurita adalah hewan yang tidak bertulang dan dikenal cerdik dan pintar. Pasalnya, gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai renang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Ya, jadi dari bacaan ini kita bisa nggak mencari ide pokok paragrafnya? Tadi kan ide pokok paragraf itu ide atau gagasan yang menjadi dasar pokok untuk mengembangkan paragraf atau kalimat-kalimat yang lain. Ya, coba Kalisa bisa temukan ide pokok paragrafnya? Atau yang lain? Yang tadi menyimak juga sudah menemukan ide pokok paragrafnya? Padahal ada loh di bawahnya. Kalian sudah berpikir mencari-cari. Nah, di bawahnya itu ada. Ide pokoknya adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Padahal kalimat utamanya, beda nggak ide pokok dengan kalimat utama? Beda ya, tidak sama ya, berbeda. Ide pokok dan kalimat utama itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun ide pokok paragraf itu ada biasanya pada kalimat utama, tapi kalimat utamanya, misalnya nih kalimat utamanya ada di paling atas kan, karena kalimat gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar ini ada di kalimat yang pertama. Tapi kenapa tidak ditulis semuanya? Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Namun kalimat ini diambil kata-kata yang penting-pentingnya. Kalau yang nggak penting, nggak mesti ditulis, tapi tidak menghilangkan makna atau artinya, maka tidak perlu ditulis lagi. Pokoknya adalah gurita adalah
hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Tidak bertulang belakang yang dikenal itu hilang, tidak ada, nggak usah ditulis, ya nggak? Tidak semua kalimat itu yang satu baris itu ditulis semua, tapi dipersingkat, dipendekin lagi. Itu namanya ide pokok paragraf. Misalnya ide pokok paragraf perkenalan, misalnya mau mengenalkan diri kalian, Vero mau mengenalkan diri. Biasanya kan menyebut namanya dulu kan? Ya enggak? Nama saya Vero. Nah, kalau itu ide pokoknya Vero. Vero itu mau dijelaskan apanya? Baru nanti ditambahkan kalimat selanjutnya. Vero anak pertama dari 2 bersaudara, dari keluarga bapak siapa, ibunya siapa, lahir di mana gitu kan? Nah, ide pokoknya adalah Vero tadi. Vero, saya adalah Vero seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Nah, 10 tahun. Itu menjadi ide pokok untuk mengembangkan, nanti mengenalkan berikutnya. Lagi, Vero itu apa lagi nih yang mau dijelaskan dari Vero. Nah, seperti juga di teks ini, gurita adalah dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kenapa disebut cerdik dan pintar? Penjelasannya ada di kalimat-kalimat selanjutnya. Itu namanya kalimat pendukung. Yang pertama kalimat utama, kemudian kalimat-kalimat berikutnya namanya kalimat pendukung. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Paham anak-anak? Ya. Ya, sudah. Oke, kalau sudah paham, dibaca wacana kehidupan burung, ya. Kemudian temukan ide pokoknya seperti yang tadi kita bahas di teks gurita. Kehidupan burung itu ada 3 paragraf, tugasnya juga ada di halaman 7, kolomnya ada 3 kolom ya. Paragrafnya 1, 2, 3, ide pokoknya apa. Jangan disalin semua paragrafnya, itu namanya bukan ide pokok kalau semuanya kalimatnya ditulis. Itu namanya paragraf kalau semuanya itu dibaca. Itu namanya paragraf. Ide pokok itu ngambil kalimat pokoknya. Ya, ide pokok itu kalimat yang sebagai ide dasarnya. Seperti tadi Bu Atun jelaskan, Vero anak laki-laki berusia 10 tahun. Itu. Penjelasan anaknya apa? Orang tuanya siapa, ibu siapa, namanya bapaknya siapa, tanggal lahirnya di mana, punya berapa saudara, itu nggak usah ditulis. Ya. Karena ide pokoknya adalah tadi Vero tadi. Ini untuk mempermudahkan kalian memahami ide pokok ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pengertian dan manfaat serta letak ide pokok. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan besok. Ya, pertemuan besok. Karena waktunya sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi. Dan ini konklusi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan tugas yang hari ini ya kan bisa diselesaikan. Ada yang Sampai halaman 7 doang, Bu. Bikin itu Bu tugasnya Bu. Bikin tugasnya tadi boneka. Membuat boneka, tapi itu nggak wajib. Kalau misalnya kalian sempat mau terus memang senang melakukan Bu, ini nggak ada Bang. mau bikin, nggak apa-apa, boleh Ya, bikin. bikin aja. Tugas yang utamanya itu apa tuh tadi yang halaman 5 ya, yang aktivitas kegiatan membantu apa? Bukan membantu, berbakti kepada orang tua. Tugas. Sama bersedekah itu tadi yang halaman 5, tabel-tabel yang halaman 5. Sama halaman 7. Sama halaman Nanti itu pas 7. udah selesai aja kan dikirim gitu kan. Halaman 5 dan 7. Dikirimnya di mana? Nah, dikirimnya itu nanti Bu Atun kirimkan link Google Form. Kalian upload. Bisa nggak mengupload foto di Google Form? Bisa Bu. Itu Pernah nggak mengupload foto? Pernah Bu. Nah,
di fotonya yang fokus ya, fotonya jangan goyang-goyang, ngeblur, fotonya yang fokus. Nanti diupload fotonya itu ke Google Drive aja atau melalui Google Form supaya memori Bu Atun bisa nggak terlalu penuh gitu. Nanti Bu Atun akan cek di drive-nya Bu Atun dan akan Bu Atun kirimkan lagi nilainya ke WA atau mau ke email. WA, Bu. WA aja. Bu. Kalau mau aja, Bu. WA-nya kalian atau WA orang tua kalian, silahkan ngechat ya di grup, nggak apa-apa. Bu, saya dikirim ke WA saya aja, nggak usah ke orang tua gitu. Ada, Bu. Saja nanti di grup yang Marlin Kids ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Semoga kalian sehat-sehat. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Ya, minum air hangat, air bening, air jernih yang hangat. Ya, kalau mulai terasa tetap jaga protokol kesehatan. Kalau mandi pakai air Dettol. oh, pakai Dettol. Ya. Sholat malamnya jangan ketinggalan. Ingat tidur malamnya jangan kemalaman, jangan main HP kebanyakan ya. Ya. Siap, gerak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ini udah ditutup, tapi masih ada waktu 1 menit. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh bertanya. Nggak ada. Organ gerak pasif, aktif, udah paham? Sudah paham. Belajar mencari ide pokok paragraf, kalian bisa berusaha ya. Oke, bye-bye. Salam buat orang tuanya. Sehat. Jangan lupa ngaji ya, ngaji. Yang belum isi Google Form Qiroatinya jilid berapa, halaman berapa, diisi karena belum semuanya diisi. Ya, yang sudah bagus. Oke. Buat tutup ya. Ya, ya.